Terus puasa itu ternyata bentuk sayangnya Allah pada manusia. Iya, supaya manusia sehat. Supaya manusia sehat. Iya. Sampai-sampai Allah tuh ngasih tahu manusia tuh hobi banget ngerusak badan sebenarnya. Iya. Kita ini apalagi hobi makan. Iya. Lu udah tahu. Antum udah ya? tahu lah. Reja. Nah, karena manusia ini hobi makan, Oke. ini kan luar biasa banyak. Allah kasih tanda kasih sayangnya kita. Iya. Saking visionernya Allah, kasih sayangnya kita tuh Allah kasih ini manusia perlu sehat nih, karena Iya. kalau dia nggak sehat dia nggak bisa menjaga bumi gitu. Betul. Kalau dia nggak sehat dia nggak bisa beribadah kepada Betul. Allah gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bintang tamu yang paling Luar jarang muncul di biasa. Yuk Ngaji TV. Dan Saya alhamdulillah di bulan Ramadan ini bisa menyapa teman-teman sekalian di Yuk Masya Ngaji Allah. TV. Masya Siap. Allah, luar biasa. Fajri yang sekarang belajar apa Jri? Antum Jri? Aku tuh dari Ilmu 2000. gelap, ilmu hitam atau ilmu Sekarang apa? sih tetap gelap. Gelap ya. Saya tuh belajar tentang pengobatan tuh dari 2019. Dari sebelum nikah tuh aku Oh, belajar pengobatan alternatif ya. alternatif. Alternatif. Tapi harusnya ini bukan jadi alternatif. Maksudnya memindahkan memindahkan penyakit ke kambing gitu enggak? Wah, itu yang Kan kalau kambing kan Paku. kambing hitam ya. Iya, betul. Kambing hitam itu kan adalah yang dijadiin yang salah ya. betul. Kalau antum yang ngambil penyakitnya Aku gitu. yang Iya. karena aku selalu salah aja. Iya. Dan pas banget kita lagi bahas tentang kesehatan, Kesehatan. malah aku yang kurang sehat nih. Wah, Tapi bahaya insya Allah nih. ya, Insya mudah-mudahan Allah. dengan pembahasan ini kita jadi Insya Allah. sehat ya. Kita akan buktikan Insya bahwa Allah. Al-Quran itu sebagai Syifa. sebuah syifa. Betul. Karena kita tahu teman-teman sekalian bahwasanya Al-Quran itu fungsinya banyak ya. Betul. Jadi teman-teman kita sudah bahas dari kemarin bahwasanya Quran tuh punya banyak sekali panggilan. Iya. Ada kemudian Az-Zikra, ada kemudian apalagi Alkitab, Ya. ada kemudian Asyifa gitu kan ya, bahwasanya Al-Quran tuh memberikan kepada kita banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah manfaat Quran sebagai sebuah penyembuh. Penyembuh. Karena di zaman dulu nggak jarang bahwasanya Quran tuh kalau kita baca ya, itu dijadikan sebagai sebuah ruqyah. Betul. Ada orang meriang di ruqyah Betul. pakai Al-Quran. Betul. Ada orang kena sengat kalajengking ya. Iya. Itu kemudian di Dibaca ruqyah Al-Fatihah. dengan Al-Fatihah dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang kita bisa lihat kemampuan Al-Quran untuk memberikan sebuah syifa atau sebuah penyembuh gitu ya. Jadi kita mau bahas apa nih Pak Fajri, karena Anda ini kan belajar Wah. pengobatan alternatif ya. Alternatif. Apa sih yang antum pelajari sebenarnya? Aku 2018 itu belajar bekam, Tat. Oh, belajar bekam. Ya, Tapi antum jadi- bekam siapa? Istri dong. Istri. Oh, antum belum pernah bekam aku ya? Belum. Aku- Sis yang sering tuh. Si sering. Sis. Sehat nggak dia? Alhamdulillah Malah sehat. nggak masuk dia tadi. Ya, anaknya sakit. Oh, dia juga sakit sama. Iya. Kemarin makanya. tuh pas lagi dia kan udah gak enakan. Terus Iya. habis itu dia minta, "Bang, mau bekam." Besok kan udah enakan. Aku tuh kalau di bekam tuh aneh tuh. demam. Iya, aku kalau di bekam demam aku. Kayaknya jinku banyak apa-apa ya. Bagus. Nanti kita bahas tentang bekam. Oh iya, oke baik. Kita bahas tentang bekam. Kenapa di bekam tuh malah jadi bekam. demam ya gitu ya. Nanti coba kita bahas. Tapi Terus, coba sekarang kita bahas tentang Syifa dulu kali ya, Tat. Tapi sebelumnya Quran. aku pengen tahu dulu biar Oh. sebelum Syifa 2018 tuh 2018 aku belajar bekam. bekam. 2019 aku nikah, ternyata istriku juga belajar bekam. Oh gitu. Iya, jadi Berarti saling antum bekam berdua bekam. buka praktek. Enggak, secara itu enggak. Tapi kalau ke teman-teman iya. Ya, oh Waktu berarti itu antum bekam ke istri Istri bekam ke aku, antum. terus aku ke keluarga, terus aku teman-teman di CR. Berarti istri antum bisa bekam cewek-cewek juga dong? Bisa. Oh, luar Istriku biasa. bisa bekam cewek. Terus 2020 kok nggak salah. Ya, Aku belajar PAZ pas. Ya. Pengobatan akhir zaman. akhir zaman. Ya, Nah, itu di 2020 karena waktu itu aku nyeselnya belajarnya baru karena udah ada kejadian, ada yang ternyata mertuaku meninggal dengan ya. itu kan salah satunya, jadi itulah motivasi. Itu Sama 2020 ya? 2020 Tat. Udah lama ya? Perasaanku baru loh. Oke. Bukan 2021. 21 benar 2021, ya, betul. pas Covid. Iya, pas Covid benar. Iya, iya. Pas banget itu Covid. Kenapa apa hubungan dengan mertua antum meninggal? Karena waktu itu mertuaku tuh ternyata ada sakit diabetes kan. Oke. Nah, salah satu ternyata yang dipelajari di PAZ itu, Iya. itu ternyata apa namanya? Apa? Metabolisme. Betul. Tapi kalau misalnya di sisi PAZ itu tentang orang diabetes itu, berarti kan aliran darahnya yang nggak bisa Iya. lancar kan? Apa darahnya Kepelintir. manis? Ya, pelintir. Oh, ada yang tidak. Jadi tersumbat. Ah, Nah, tersumbat. ternyata itu harusnya dikembalikan. Ya. Nah, itulah yang akhirnya bikin aku, oh kayaknya nih harusnya kemarin aku belajar tuh. Ah, Walaupun tuh sebenarnya udah jadi kodok ya. ya. Terus yang kedua, ibuku tuh nggak bisa sholat dalam keadaan berdiri. Oh, Terus susah lutut. sakit lututnya. Oke, Nah, pas lagi itu aku belajar, alhamdulillah
Sempat udah lumayan enakan, tapi karena nggak diterapi lagi jadinya muncul lagi gitu. Wah, antum yang Udah antum gitu ngomong sekarang tuh aku orang tua semua nih. Lutut, pinggang, pinggang. pinggang. Iya, Terus iya. kemarin juga ada tanteku tuh sempet dia juga diabetes tapi Mm-mm. diabetes basah kan. Ya. Diabetes basah sampai akhirnya bikin dia darahnya naik, darahnya naik akhirnya ujungnya jadi stroke, pernah stroke, Ya. nggak bisa gini nih. Tat. Oh iya ya, karena kaku. Aku juga Iya. gini juga sakit nih. Waduh. Gimana nih? Ini Ada jangan-jangan tanda-tanda. diabetes Ada juga. tanda-tanda. Diabetes ya? Aku nggak tahu, tapi mungkin bisa jadi yang lain. Oh, mungkin gara-gara ini ya. Iya. Apa namanya? Ya, tua aja kali Tua. ya. Jadi sebenarnya iya, tapi kalau teman-teman Iya. bingung ya, kesehatan tuh punya banyak pendekatan. Betul. Dan pendekatan PAZ itu karena ada beberapa pemahaman atau mereka analisis yang Yes. memang analisis mereka atas beberapa fakta yang Betul. akhirnya muncul beberapa pendekatan Betul, itu ya. pendekatan gitu. itu muncul. Jadi kalau seandainya kalau pilek itu kenapa tuh kalau menurut pendekatan PAZ Oh, tuh? kalau PAZ itu kalau dipilek itu kayaknya masuknya lebih mendingan ke ini Tat, ke Apa? input, Input. inputan. Oh, Tapi iya. PAZ nggak belajar input. Aku Oke. belajar input juga. Oke. Salah satu sama Ustadz Abdurrahman Dhani. Oh ya pasti bingung juga kan. Ya kan, Nanti nggak makanya tahu nanti kan. kita bahas. Nanti Apa kita maksudnya bahas. input, output dan Dan proses sistem, dan betul. segala macam. Nanti kita Nanti insya bahas, Allah insya Allah. pelan-pelan ya kita coba ini ya. Pelan-pelan ya, sepengetahuanku Ustadz. Iya, yang jelas kalau misalnya teman-teman sakit itu yang jelas ya. Yang jelas kalau teman-teman sakit itu ya berarti perlu untuk mencari penyembuhnya. Penyembuhnya betul. Makanya kalau nggak salah Imam Syafi'i itu pernah berpesan bahwasanya ilmu kesehatan itu adalah ilmu yang harus dipelajari setiap orang. Betul Tat. Karena memang ini berkaitan langsung dengan agama, Betul. gitu kan ya. Karena Ustadz Hafiz itu pernah bilang begini, Gimana? supaya teman-teman semangat ya. Yang paling harus sehat, yang paling berhak sehat adalah para ulama. Iya. Karena kalau para ulama sakit, beda dengan orang-orang awam yang sakit. Iya. Kalau orang awam yang sakit, mungkin dia cuma tidak bisa beribadah, dia Betul. tidak bisa belajar, dia tidak bisa produktif bekerja. Betul. Tapi kalau ulama yang sakit, ilmu itu tertahan. Betul. Sehingga ketika ulama itu misalnya sampai meninggal, itu bukan hanya tertahan, tapi ilmu itu bisa jadi hilang. Contoh misalnya kayak kemarin itu kita punya Ustadz Azwar ya, yang Iya, 30 tahun S3. Iya. Dan itu dia S3 itu ya berarti disertasinya Pas tuh COVID kan ya Tat? pas Covid. Oh iya betul. Jadi disertasinya tuh tebelnya 600 halaman. Serius? Iya, tesisnya 1000 halaman. Itu S3 kan Tat? Iya makanya, dan itu dihafal tuh kitabnya tuh. Hah? Dia banyak hafal kitab, dia ahli perbandingan madhab dan seterusnya. Tapi ya akhirnya Allah ngambil karena sakit ya. Ya tetap qadarullah ya, tetap itu adalah takdirnya Allah, tetap itu adalah qadanya Allah. Hanya saja maksudnya kita sebagai seorang manusia juga diberikan sebuah kewajiban untuk menjaga kesehatan. Ya. Dan orang-orang yang ulama itu lebih layak sehat daripada orang-orang yang awam. Lebih berhak, sorry. Betul. Nah jadi itu, jadi itulah kita bahas Sampai kenapa ya. aku pernah baca, tapi aku nih siapa, entah Imam Syafi'i entah Imam siapa, itu dia menyebutkan kalau kamu tinggal di satu daerah, yang harus kamu perhatikan tuh paling nggak ada dua. Ya. Yang pertama ulama, yang kedua itu adalah pengobat. Tabib. Pengobat ya, tabib. Tabib. Kalau nggak ada itu maka harus ada salah satunya yang ada di situ. Ya, karena memang Pentingnya urusan luar kesehatan biasa. ini penting ya, karena ada dua kenikmatan yang jarang disadari oleh manusia. Kata Betul. Rasulullah, yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah sebuah waktu luang. Iya, oke. Jadi Quran sebagai sebuah syifa. Coba kita lihat dulu. Coba kita lihat. Allah ngasih tahu di dalam surat Al-Isra nih. Iya, wah ini surat favorit Rasulullah juga nih. Iya. Karena selalu dibaca oleh Rasulullah sebelum tidur. Oh iya? Iya, setelah Isra Mi'raj ini surat ini sering dibaca Rasulullah. Sebelum tidur pasti dibaca. Oh, Insya Allah ya. Iya, jadi gitu. Ini kata Allah, kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, penawar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi kami turunkan terhadap Quran ini adalah dia sebagai sebuah syifa. Warahmah ini selalu digandeng ini, syifa selalu digandeng dengan rahmah lil mu'minin, kepada orang-orang yang mukmin. Dan yang menariknya di bawah itu tuh wala yazidu dzalimina illa khasara. Dan tidak menambah Al-Quran ini kepada orang-orang zalim kecuali dia adalah khasara, sebuah kesulitan, kerugian. Ini ketika aku baca ini ada yang kayak kok Al-Quran dibilangnya syifa ya? Sedangkan di hadis tuh bilang ketika doa ketika setiap penyakit itu ada obatnya. Doa minum air Zam-Zam. Iya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Iya. Makanya kenapa kok ada aneh gitu antara syifa sama dawa gitu. Ternyata memang
levelnya adalah syifa ini di atasnya daripada obat yang sudah diusahakan sama manusia. Ya. Seakan-akan Allah mau bilang kayak gini, Tat. Kalau kamu udah nggak bisa Ya. dapetin pengobatan dari manusia, kamu tuh harusnya balik ke aku gitu. Ya. Jangan lagi menggunakan akal kamu yang sangat luar biasa yang kamu bilang, sampai akhirnya kamu tuh harusnya tunduk sama aku. Nih Ya. baca nih ada syifa di sini nih gitu. Betul. Itu juga aku pernah dengar tadi kan ya, berdasarkan doanya wasyifaan min kulli da'in. Artinya syifa itu adalah kesembuhan, sedangkan dawa itu cuma obat. Obat, betul. Nah, jadi da itu kan adalah penyakit. Dawa itu adalah obat Obatnya. untuk penyakit. Ya. Nah, sedangkan belum tentu obat itu bisa nyembuhin. Betul. Yang kita cari obat atau sembuh. Sembuh. Nah, Betul. berarti sembuh itu adalah syifa. Itu yang pertama. Yang kedua ada ulama juga menyampaikan syifa itu adalah berkaitan dengan mental. Sedangkan dawa itu berkaitan dengan fisik. Iya. Jadi kalau obat itu fisik ya, dia nyembuhin yang fisik, contoh patah tulang dan segala macam itu fisik tuh. Tapi kalau syifa itu berkaitan dengan mental. Betul. Ya, tapi apapun juga syifa itu di atas daripada dawa atau penawar. Sampai syifa juga disebutin kan Al-Quran tuh disebutin juga sebagai syifa yang tadi antum bilang. Ya. Itu sebenarnya pada kolbu. Ya, Makanya kan betul. di dalam Al-Quran ada fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya. Nyata marid ini kan berarti dia harus diperbaiki, ada iri, dengki, hasad dan sebagainya. Itu kan nggak bisa dengan obat. Iya, betul. Nah itu harus dengan syifa. Nah, Itu syifa kalau juga dengan obat makin dengki dia. Iya. Habis gitu, dokter ini bohong. Iya, betul. Maka makin parah dia. Makin parah dia, maka dia harusnya balik ke ini. Berarti Quran sudah jelas-jelas disampaikan oleh Allah sebagai sebuah syifa, sebagai sebuah penyembuh. Betul. Artinya kalau ada orang yang jauh daripada Al-Quran dipastikan dia sakit. Iya, Pasti dia sakit. Pasti dia sakit. Entah Betul. itu fisik, entah itu mental ya. Betul. Oke. Dan seringnya kena pada mental gitu. Iya, betul. Banyak banget gitu. Pastinya. Dan sakit mental itu lebih parah daripada sakit fisik. Aku sudah confirm pada semua dokter. Mereka semua bilang sama, bahwasanya sakit mental itu lebih parah daripada sakit fisik. Mau gampang ya, contoh ya. Gampang ya. Sakit fisik itu contoh patah tulang. Oke. Keselio, itu sakit fisik. Itu sakit banget ya. Iya, itu udah sakit banget ya. Patah tulang, keselio. Ada orang jatuh dari motor patah tulang, keselio. Atau ditabrak mobil, patah tulang, keselio. Tapi kalau ada orang sakit mental ya, sakit hatinya, atau sakitnya pikirannya, itu bisa nabrak orang, patah kaki orang. Jadi dia bisa buat orang jadi lebih parah ya? nusuk orang. Kayak bunuh diri. Kalian gak lihat kayak orang yang dikasih pilihan terus dia akhirnya mabok, itu dia jadinya malah. Iya, betul. Artinya sakit mental tuh lebih parah daripada sakit fisik. Gitu. Jadi syifa ini untuk semuanya. Iya, betul. Dan ternyata salah satu syifa yang Allah kasih kepada kita itu diturunkan oleh Allah di dalam Quran itu tentang puasa juga termasuk syifa. Oh, luar biasa ya. Coba ya. Puasa itu. Dan sebelum aku sampai di sini, aku inget meme kemarin. Itu meme kemarin itu ya di Palestina itu. Itu ada anak lagi dijahit sampai baca Quran. Dijahit. Oh iya, benar. Yang lagi dijahit terus dia lanjut baca. Aku bilang wah ini kayak sahabat ya, luar biasa ya. Iya. Kenapa? Karena pas lagi diobatin dia baca Quran. Benar. Sehingga kayak apa ya? Kayaknya wah itu bagi dia tuh sebagai sebuah syifa gitu. Betul. Jadi kayak anestesi gitu ya. Iya benar. Luar biasa. Oke, lanjut. Itu ngeri banget. Terus puasa itu ternyata bentuk sayangnya Allah pada manusia. Iya, supaya manusia sehat. Ya. Sampai-sampai Allah tuh ngasih tahu manusia tuh hobi banget ngerusak badan sebenarnya. Ya. Kita ini apalagi hobi makan. Ya. Lu udah tahu. Antum ya. Tahu lah. Reja. Nah, karena manusia ini hobi makan, ini kan luar biasa banyak. Allah kasih tanda kasih sayangnya kita. Ya. Saking visionernya Allah, kasih sayangnya kita tuh Allah kasih ini manusia perlu sehat nih, karena kalau dia nggak sehat dia nggak bisa menjaga bumi gitu. Betul. Kalau dia nggak sehat dia nggak bisa beribadah kepada Allah gitu kan ya. Terus kemudian ternyata Allah kasih syariat kepada kita. Ternyata kalau kita ngeracunin badan kita selama seminggu, Allah kasih 2 hari buat kita ngedetox Senin Kamis kan. Iya. Ya kan ya. Betul. Terus kamu udah mau memperbaiki seminggu sekali nih, coba yuk naikin lagi yuk sebulan 3 kali gitu. Iya. Ayamul bid kan gitu kan ya. Itu kan karena itu sunnah. Akhirnya Allah kasih kepada kita Ramadan tuh. Iya, setahun sekali. Sekali. Ya. Lu pada nggak mau dengerin gue gitu. Ini lu harus ikutin nih. Sebulan dalam setahun kamu harus memperbaiki badan kamu. Iya, tapi masalahnya buka puasanya gorengan gimana? Itu gimana? Itu betul. Nah, ternyata ini menarik kan. Ya, Aku ternyata menarik. Gorengan yang menarik. Iya. Oh, iya. Gorengan cuma karena itu jadi kebiasaan di Indonesia kan. Iya. Kalau di luar negeri tuh ternyata nggak gitu-gitu banget gitu. Gak ada ya? Gak ada. Yang ada apa? Gorengan kambing sama aja. Langsung steak dia. Iya. Terus pas lagi aku belajar ternyata emang ini nggak dimasukin sebagai sebuah hadis dan sebagainya, tapi ini cuma dikasih tahu kebiasaan Nabi dan sebagainya. Betul. Gitu. Nah, Nabi itu ternyata ketika pada saat dia puasa, itu buka puasanya nggak kayak kita.
Ya jelas. Es buah gitu. Jelas. Gorengan selain nggak ada waktu mungkin Balas ya. dendam. Iya, tapi Nabi tuh ternyata cukup dia makan kurma. Iya. Makan kurma doang. Betul. Dan ternyata khasiatnya kurma luar biasa tuh. Iya. Bahkan dibilang 3 butir kurma itu sama dengan 1 piring nasi yang udah isinya karbohidrat, protein dan sebagainya tuh. Itu udah mantap banget. Dan ternyata penyerapan kurma dalam 1 kali kita makan itu cuma 10 menit. Iya, masalah kalau nasi kalau antum ngomong kayak gitu ya, sepiring kurma 3 butir itu sama kayak nasi padang. Bukan, orang sini bilang ya udah gua makan nasi padang aja. itu parahnya kalian itu ya. Itu susah kita. Dan kalau misalkan mau dilihat apa efeknya ketika kita ngikutin cara Nabi, ternyata emang lebih enak badan tuh. Iya. Yang paling aku rasain adalah nggak ngantuk pas taraweh. Setuju. Iya. Dan ternyata abis buka puasa Rasul buka puasa tuh nggak pernah cuman kurma doang. Betul. Karena Rasul selalu menyeimbangkan segala satu hal. Nah, karena kurma ini sifatnya panas, maka Rasul itu memakan ini berdampingan dengan buah yang sifatnya dingin. Apa, semangka? Tapi bukannya dingin karena habis dari kulkas ya, Iya, tapi semangka. betul, salah satu semangka. Kedua timun. Oke. Terus melon. Itu dikombinasi oleh Rasul. Kalau kita kurma, gorengan, es buah. Terus sirup. Gimana tuh? Pantesan orang-orang ngeluh. Aku tuh pas Ramadan sakit. Malah tambah gemuk. Iyalah, tambah gemuk, sakit. Iya, sakit, ya betul. gimana? Lu cuma ganti waktu makan aja. Betul. Tapi segalanya gak ada yang berubah. Makanya ketika pada saat kita nyoba untuk mengikuti apa yang Rasul lakuin, itu efeknya luar biasa. Aku udah 2 tahun belakangan ini aku nyobain. Jadi buka puasa itu aku pakai kurma plus 1 buah yang sifatnya dingin. Ternyata Rasul abis itu gak langsung makan berat. Rasul itu sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib baru dia makan. Dan Rasul menghindari makan setelah sholat taraweh. Abis itu tuh kalau habis sholat taraweh itu udah tinggal santai-santai terus tidur gitu, zikir dan sebagainya. Dan itu efeknya memang, ini kalau efeknya ya, aku 2 minggu nyobain itu. Turunku 8 kilo. Luar biasa. Tapi naik 16 kilo setelah Ramadan. Betul. Karena minggu ketiga diajakin buka puasa kan di tempat banyak lain. Alumni reuni dan segala macam. Kan suka kayak gitu tuh. Cuman tinggal gimana cara bisa nahan. Dan kita harus jelasin dulu memang kita udah bahas kemarin bahwa saya semangat kita ketika Ramadan itu kan bulan Quran. Betul. Ketika Ramadan bulan Quran orang harusnya lebih memperhatikan Quran. Setuju. Sehingga dia lupa yang lain. Termasuk lupa makan sebenarnya. Nah, itu solusi bagi orang-orang yang lupa makan. Betul. Jadi cuma cukup nyediain kurma aja udah selesai, atau buah-buahan atau minuman yang sangat sederhana. Betul. Jadi tidak perlu sampai dia harus menghabiskan waktu 4 jam di dapur, kafe atau misalnya untuk nyiapin makanan dan segala macam. Jadi sebenarnya puasa ini adalah bentuk kasih sayang Allah pada manusia karena manusia senantiasa merusak badannya sendiri. Karena ada hadis dari Rasulullah juga yang menyampaikan bahwa perut itu sumber penyakit. Setuju, betul. Makanya kata Rasulullah jangan dipenuh-penuhin. Jadi kalau makan tuh sepertiganya makanan, sepertiganya air, sepertiganya untuk bernafas, kata Rasulullah. Cuma kalau orang Indonesia ngikutin, tapi dikali 3, jadi sama aja. jadi ujung-ujungnya sama. Itu bukan sepertiga ya? Iya. 3-nya nasi, 3-nya air. Jadi pas maghrib dia makan sepertiga kan, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara, ya kan? Sebelum taraweh, abis sholat maghrib dia makan lagi. Sepertiga sebelum taraweh dia makan lagi. Sepertiga lagi. Jadinya sama ya. Tapi maksudnya tuh gini, kata Rasulullah itu sumber daripada segala penyakit adalah perut. Dan ternyata confirm dalam penelitian zaman sekarang. Karena ternyata seluruh bakteri itu adanya di perut. Betul. Dan bakteri ini yang menentukan kita tuh sehat atau enggak. Betul. Sebagian besar ya, tapi tidak semuanya. Yang jelas, tapi penelitian itu setidaknya terbukti. Betul. Makanya kalau ada orang sakit biasanya mules duluan. Iya. Aku dari tadi pagi mules masalahnya. Iya, artinya mules tapi bukan mules apa ya, tapi kayak ya karena terganggu. Gitu ya? Iya, terganggu pencernaannya dan akhirnya badannya terpengaruh. Iya, betul. Nah, artinya jagalah perut. Betul. Perut ini dijaga dengan misalnya dengan puasa. Betul, sepakat. Dan ternyata kalau kita lihat lagi ketika pada saat kita berobat misalnya nih, itu apapun penyakitnya deh. Dia penyakit yang ringan kayak sedang atau berat gitu. Pasti nanti pengobatan yang diminta adalah memperbaiki pola makan. Betul. Dan juga aku pernah dengar dokter yang bilang gini, dia bilang gini, udah kalau anakmu lagi misalnya sakit, dia nggak selera makan, jangan dipaksain. Betul, karena memang itu bentuk cara tubuh dia untuk mendetoks dulu. Betul. Jadi kalau dia nanti sudah nafsu baru dikasih nggak apa-apa. Betul. Gitu. Jangan dipaksain buat makan. Iya, jangan tapi dipaksain. yang penting dia tetap terhidrasi. Betul. Nah, ngomongin puasa ini kan puasa harusnya yang paling pinter, yang paling harusnya punya pegangan kuat itu kaum muslimin ya. Di Amerika ada klinik. Luar biasa. Kliniknya
itu tentang konsultasi puasa. Wah, ya, itu harusnya muslim yang dokternya muslim, jangan-jangan. Harusnya kalau misalnya ini dia ternyata bukan muslim, itu berarti kan ya harusnya kita juga bisa jual puasa dong. Iya. We know kan? To help you live a healthy life. Yes. Live a healthy life. Betul. Bla bla bla. Dia udah 100 tahun, Tat. Dan ini turun temurun, Tat. Oh ya dulu. Turun temurun. Ini kayaknya orang Jerman nih, namanya Otto. Kayaknya gitu. Oh tapi Spa. Kayaknya ini orang Padang. Iya. Otto ya. Itu udah. Bukan Otto. Oh itu ya. World's leading clinics for therapeutic fasting. Iya. Jadi dia terapi terapi berpuasa. Terapinya ternyata apa? Dikirimin ke tempat muslim. Ya suruh jadi kesana. Pas Ramadan suruh pergi. Suruh ke sana. Iya betul. Iya dia ngasih tahu bahwa cara puasa seperti ini dan bukanya seperti ini, makanannya seperti ini. Sampai sebegitu detailnya, Tat. Iya, karena katanya ketika puasa tuh keluar sel-sel khusus yang memperbaiki tubuh katanya. Iya betul. Lihat wajahku kayak kembali muda itu ya. Benar. Ada proses autofagi biasanya dibilangnya. Yang jelek-jelek dimakanin. Gitu ya. Itu akan selalu berhasil kalau misalnya nanti sampai kita tuh makan. Oke. Jadi kalau misalnya sampai kita masih makan, nah itu selesai tuh. Nah berarti selama ini organ kita lagi makan sel-sel kotor, sel-sel yang rusak-rusak, itu kita kasih makan lagi. Oh, iya. Jadinya dia ini yang mana harus gue beresin nih. Iya betul. Oh bingung dia ya. Betul, jadinya bingung. Jadi badan tuh perlu konsentrasi. Betul. Badan itu dikasih Allah punya self defense dia. Self recovery. Betul. Cuman kalau kamu makan terus, dia jadi bingung. Gak bisa. Jadi akhirnya kalian yang dihajar. Jadilah jadi kayak saya gitu. Ya, jadi nanti gemuk dan sebagainya itu efeknya. Dan ternyata abis gitu, makanya Allah itu juga nyebutin ayat-ayat tentang makanan banyak banget. Oh coba. Salah satunya ini. Oke. Wakulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Dan memang makan dan minum ini menjadi tema utama dalam Al-Quran. Oh. Karena iya serius. Karena pertama ya, kalau kita lihat makan dan minum, fitnah pertama itu makanan. Buah. Ya kan ya, itu kan fitnah pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, itu doa yang pertama adalah berterima kasih atas hidayah. Yang kedua berterima kasih terhadap makanan dan minuman. Berarti makanan dan minuman ini di bawah keimanan. Dan fitnah-fitnah umat-umat sesudahnya juga banyak karena makanan dan minuman. Apalagi zaman sekarang kan. Betul. Food, fun, fashion, betul. Allah memuliakan hamba-hambanya dengan makanan dan minuman. Surga-surga itu semua makanan dan minuman. Dan Allah nyiksa orang dengan makanan dan minuman. Oh iya betul. Penting berarti ya? Penting. Dan ini harusnya jadi acuan utama juga ya? Karena apa? Menikah itu setengah agama. Iya. Karena kata Rasulullah, sumber fitnah manusia itu ada dua. Pertama adalah perut. Yang kedua adalah di bawah perut. Pusar. Ya, bukan pusar. Di bawahnya lagi. Nah, di bawahnya lagi itu adalah titik cakra. Jadi perut dan juga kemaluan. Makanya kan kalau puasa kan menjaga dua. Betul. Secara fikih puasa itu adalah menjaga keinginan perut dan keinginan kemaluan. Yang nyambung sama perut berarti mulut. Nah berarti mulut ini yang paling banyak bermasalah sampai perut gitu kan ya. Dan kemaluan. Nah ketika antum nikah itu antum sudah ngurusin kemaluan antum. Tinggal setengahnya lagi, yaitu adalah makanan dan minuman, perut, mulut dan perut. Nah itu setengahnya lagi tuh. Dan urusan makanan itu ternyata nanti ngaruh kepada gen-gen. Oh iya betul. Jadi nanti ngaruh kepada gen-gen kita. Kita tuh sebenarnya mau memproduksi orang kayak apa di generasi setelah kita. Gitu. Itu ngaruh banget ternyata daripada makanan-makanan gitu. Itu ulama dari dulu udah ngomong, makanlah jangan terlalu banyak dan jangan terlalu kenyang. Karena makan terlalu kenyang akan membuat orang jadi malas, sakit, ngantuk. Jadi kira-kira itu ulama dari dulu udah bikin gitu. Itu sangat luar biasa menurutku. Dan ngantuk banget aku udah sekarang. Banyak makan. Dan ternyata aku ada nyatet, ternyata ada ulama namanya Ali bin Husain bin Wafid, dia bilang Allah menempatkan semua obat dalam separuh ayat ketika dia berfirman kulu washrobu wala tusrifu. Iya. Itu selesai sebenarnya tentang masalah kesehatan. Iya, karena memang gini bro, aku lihat ya, yang paling mudah untuk menentukan orang tuh kaya atau tidak kaya, itu adalah dengan makanan. Semakin orang itu kaya, semakin makanannya menjadi kompleks, ribet. Dan semakin orang tuh dekat dengan agama,
balik lagi, semakin orang tuh dekat dengan Allah, semakin dia nggak peduli dengan makanan dan minumannya. Dalam arti dia akan semakin simpel. Oke. Nah makanya orang-orang ketika di bulan Ramadan disuruh mensimpelkan makanan. Iya. Bukan malah merumitkan makanan. Gitu kan ya. Mau buka puasa harus pakai apa gitu. Betul. Rasulullah itu semakin dia dekat dengan Allah menunjukkan bahwa semakin simpel pula makanannya. Iya, betul. Jadi dia mudah untuk menghargai segala-galanya. Betul. Sekali lagi bukan berarti kita nggak boleh makan enak ya. Karena makanan enak itu ada juga di dalam Al-Quran. Gitu kan ya. Artinya tapi kita harus menghargai bahwasanya makanan ini punya efek lain. Kata orang gini, kalau dia itu level pertama, makanan yang penting banyak. Iya. Kuli tuh, yang penting banyak tuh. Jadi dulu kita pas mahasiswa tuh juga sama tuh. Kita bukan milih milih tempat makan gara-gara enak dan gak enak. Bukan. Tapi gara-gara banyak. Yang itu level pertama. Level kedua itu baru dia mikir tentang gizi. Gizi dulu. Jadi ini mencukupi dia atau tidak. Jadi mulai dia mikir karbohidrat, mulai dia mikir mana protein, mana lemak dan segala macam. Jadi mencukupi keperluan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga baru enak. Jadi makanan yang membuat dia tuh merasa enak itu udah tingkatan tinggi lagi. Baru dia perhatiin processingnya, food gastronominya dan segala macam. Nah itu yang ketiga. Yang keempat yang paling tinggi adalah ketika makanan itu dijadikan sebagai bagian ibadah kepada Allah. Itu yang keempat tuh. Bagus dong berarti. Lu iya, dia makan ini dan dia merasa bahwa makanan ini bisa mendekatkan dia pada Allah. Oh makanya ada dalil yang nyebutin bahwa makan itu sebenarnya untuk mendekatkan tulang punggung aja. Untuk sholat. Untuk sholat. Iya, itu makanan yang mendekatkan pada Allah. Makanya kan kalau makan, kan fungsi makanan ketika makan itu berkah, itu kan menyehatkan tubuh. Betul. Dan kemudian membuat orang jadi bisa beribadah. Iya betul. Makanya kan ingat gak kata Rasulullah, ada orang berdoa kepada Allah lalu berkata ya Rob, badannya kemudian kumal. Dia di bulan haji di depan Ka'bah. Sudah terkumpul seluruh keutamaan di depan multazam dia berdoa. Tapi kata Rasul, gimana dia mau dikabulkan? Padahal makanannya haram dan bajunya haram. Nah itu. Lanjut. Ya luar biasa kita lihat. Wakulu washrabu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Yang maksud dengan tusrifu itu apa ya? Berlebih-lebihan tuh kan gini kayak kita ambil yang ini aja, yang minum aja. Rasul tuh ngajarin kita minum tuh nggak langsung gluk gitu. Ternyata secara proses pencernaan kita di dalam tubuh kita kayak pas lagi harusnya tuh kayak kita minum tuh kayak pas lagi diinfus Ustaz. Netes. Ternyata emang diperlukannya seperti itu. Tapi kan nggak mungkin segitu ya. Tapi satu gelas. Nah, kalau berlebihan, itu akhirnya cepet balik lagi kepada ginjal. Oh gitu. Iya balik lagi kepada ginjal. Ginjalnya nanti bisa ini prosesnya kayak gimana nih? Gua harus yang mana dulu dan sebagainya. Oke, berarti kelebihan nggak baik. Tusrifu tuh begitu. Iya kekurangan nggak baik, makanya kita harus di tengah-tengah. Ya atau dia makan minum yang haram. Ya itu berlebihan. Juga. Oke. Berarti bukan makan banyak terus nggak habis ya? Makan banyak nggak habis sayang itu ya. Dia ambil banyak tapi nggak habis itu sayang. Bukan tusrifu itu. Tapi ya makannya tetap halal tapi ya cari-cari dulu kemampuan kita kayak apa. Ingat-ingatnya gitu. Yang kedua Ustadz, aku kemarin dapat juga ini dalam Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi makanlah daripada apa yang ada di dalam bumi dengan halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Oh ternyata ada hubungannya ya. Betul. Kalau makannya haram lebih mudah digoda syaiton. Ya betul. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun. Oh betul. Betul kan? Karena iblis pertama kali nyuruh makan makanan yang enggak benar. Iya kan? Iya ya. Ya kan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Itu kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah juga. Itu tepat setelah kemudian Allah katakan kepada iblis pergi dari surga gitu kan ya. Terus kemudian dikatakan pada manusia hati-hati wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sama kayak ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafa wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Betul. Sama mirip banget. Nah ini kan halal dan baik Tat. Halal doang berarti gak cukup ya? Gak cukup. Jadi selama ini kalau misalkan kita ngeliat yang diutamakan adalah halal sebenarnya ya itu bagus. Gorengan halal. Halal tapi gak tahu ya. Tapi gak tahu. Aku kemarin pernah nyobain fasdu. Maksudnya tahu fasdu? Itu fasdu bukan tibun nabawi ya? Jadi jangan menyematkan tibun nabawi. Aku takut langsung pingsan aku kalau keluar darah sebanyak itu aku. Enggak ternyata Tat. Itu tuh malah cuman 10 cc 50 cc itu boleh. Oh gitu. Jadi 10 cc itu banyak kayaknya ya. Dikit lah, cuma sedikit doang. Cuman yang pas kalau emang kita ngeliat ngucur tuh gitu juga. 150 cc. Itu banyak. Itu air mineral. Nah, ketika pada saat itu aku dikasih tahu sama temanku yang terapis ini, itu dia bisa melihat karena ilmunya dia bisa lihat ini nih kalau misalkan darahnya lama-lama dia mengental berarti di gulanya tinggi. Luar biasa. Kalau aku keluar biru gimana?
Oh itu berarti kurang cahaya matahari. Antum kurang jalan-jalan. Kurang pigmen ya. Bener. Iya. Nah terus ternyata sampai itu aku pernah lihat ke darahku tuh dia kayak berawan. Jadi berawan. kayak warnanya abu-abu gitu. Darah antum berawan. Berkabut kayak berkabut. Berarti mau hujan bentar iya, lagi. Betul. Itu berkabut ternyata masalahnya adalah ini terlalu banyak makan makanan yang gorengan dan lain sebagainya. Nah itu, betul. Aku sepakat aku. Itu, nah akhirnya kelihatan, ternyata ngeri juga ya. Darahku warnanya coklat. Berarti banyak kopi. Bukan, terlalu banyak benanam. Iya, kopi salah satunya. Iya, tapi itu benar. Confirm. Dan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah itu banyak banget kata-kata kulu. Benar. Jadi karena Allah itu juga memperlihatkan bahwasanya salah satu cobaan yang tidak bisa ditangani oleh Bani Israel adalah suruh makan dan minum. Itu aja susah mereka tuh. Apalagi minta-minta itu. Iya kan sudah dikasih makan minum yang enak malah minta-minta gitu kan ya, malah minta min kita wa fumiha wa adasa wa min kita iha wa basaliha ud'ulana rabbaka ayukhrij lana min bakliha wa kitha ya wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Itu ada 5 tuh. Jadi artinya dia minta makan lagi tuh. Ribet tuh orang-orang suruh makan enggak bisa. Nah, jadi itu artinya ini penting ya. Iya benar. Kulu washrabu. Betul. Sampai ini kan Dad, kenapa dibilang jangan kita mengikuti langkah-langkah setan? Aku jadi teringat gini Dad. Ketika pada saat Allah menciptakan manusia, itu kan abis diciptain terus kita tuh dijemur gitu ya. Iya, betul. Nah itu kan bener jemur ya? Jadi manusia tuh ceritanya dibuat dari tanah, dikumpulin dari tanah bermacam-macam tanah bumi, yang merah, yang hitam, yang coklat, yang abu-abu, segala macam dikumpulin jadi satu terus dibentuk seperti kalfakhar, seperti tembikar. Jadi antum bayangin orang-orang mau buat terakota tuh loh, tembikar. Mau buat kerajinan ini. Apa tuh kayak vas bunga gitu? Iya kayak vas bunga. Tanah liat gitu tuh? Tanah liat betul. Tanah liat tuh awalnya kan basah ya. Iya. Setelah basah dia dibentuk, setelah dibentuk dikeringkan. Itu maksudnya tuh. Nah ketika pada saat itu ternyata iblis ini riset. Iya betul. Dan sebagainya. Terus dia ngeliat ini makhluk lemah gitu. Dan itu menarik. Sebelum kesana aku jadi kepikir lagi. Antum tau gak? Di dalam Al-Quran tuh Allah nyebutin bahwasanya manusia itu dibuat dari tanah liat. Dan nanti kalfakhar seperti tembikar tapi nggak dibakar. Maksudnya gimana? Karena manusia nggak ada unsur api. Kan api kan unsurnya jin. Unsur jin. Nah di dalam Al-Quran tuh dijelasin dalam surat Ar-Rahman bahwasanya manusia itu dibentuk dari tanah dan menjadi seperti tembikar tapi nggak lewat proses pembakaran. Nah tadi mungkin cuma dikeringin atau dengan cara Allah lah. Tapi yang jelas tidak melibatkan proses. Karena kan kalau pengrajin kan dibakar. Iya betul. Temanku tuh ahli tembikar. Dia keturunan pekunden, keturunan orang-orang yang buat kendi. Nah gitu. Nah jadi kan kendi kan sudah jadi kan dibakar di oven. Nah, itu manusia nggak melalui proses itu. Nah, jadi ketika dia lagi dibuat, itu ceritanya, nah itu yang antum ceritakan tadi. Makanya dibilangnya lemah ya. Betul, lanjut coba. Itu betul. Wah, aku baru tahu. Terus akhirnya ketika pas udah gitu dibilang, wah ini lemah nih. Ya. Dia bilang ternyata ada hal yang lemahnya, salah satunya karena dia berongga. Dia kan masuk ke dalam mulut, hidung gitu. Betul. Terus sampai ke pusar. Iya, ke pusar. Iya. Terus di situ makin banyak rongga kan. Betul. Salah satunya ada dia ngeliat lambung dan sebagainya. Betul. Gitu. Terus dia keluar dari dubur kan. Betul. Pas keluar dubur dia bilang, ini lemah. Iya. Dianya lemah dulu. Betul. Itu aku juga pernah dengar bahwasanya yang dimaksud dengan rongga jelas adalah perut. Berarti perut adalah sumber penyakit. Betul. Yang kedua ini pusar. Sumber keseimbangan. Keseimbangan manusia di pusar. Center of gravity namanya. COG-nya di sini di pusar. Itu kayak di Aikido bukan sih? Betul. Pusar bawah itu gampangnya gini. Kalau COG itu ditaruh dia seimbang di situ. Manusia adanya di pusar. Atau di bawah pusar dikit. Nah ternyata dalam beberapa pembahasan juga manusia itu ketika dia seimbang karena Allah katakan memang Allah seimbangkan mereka dan Allah kasih ruh dan Allah kemudian ciptakan dia dari tanah kan ada tiga kualitas kan ya dari tanah lalu kemudian diseimbangkan dan kemudian dikasih ruh. Begitu kemudian dia ada seimbang manusia tuh nggak ada masalah tapi ketika keseimbangnya dirusak dia sakit. Setuju. Nah, itu terjadi mungkin setan ngelihat tuh. Oh cara ngerusaknya lewat apa? Lewat makanan. Kalau untuk fisik. Betul. Untuk non fisik ternyata juga bisa. Betul. Nah jadi itu yang dia lihat. Iya. Dan mungkin pas dia ke pusar sebelumnya ngeliatin dulu ya kemaluan juga kali ya. Jadi syahwat. Iya itu syahwatnya dikasih. Betul. Jadi bisa digoda kata dia. Betul. Kayaknya pas lagi itu wah ini ngeri banget emang setan. Apalagi sekarang ada langkah-langkah setan dan sebagainya tuh. Iya betul. Sangat luar biasa ya. Semuanya dari makanan.
Semua dari makanan. Makanya banyak orang-orang yang dulunya konsisten, lalu kemudian tiba-tiba jadi kok jadi berubah. Ternyata sudah diajak ngobrol sambil makan nasi goreng. Udah lanjut. Nah, jadi itu bahayanya makanan ya. Tapi makanan juga banyak kebaikan. Iya, banyak karena kebaikan. Nanti banyak orang-orang yang dulunya berantem juga nanti jadi bagus ketika makan. Iya, setelah makan bareng. Iya. Ya. Terus itu juga apa namanya? Aku lupa tapi. Gimana? Nanti kita lanjut lagi. Gimana? Aku lupa tiba-tiba blank. Tadi ada berongga. Terus habis itu keluar dari anus. Ini loh, sekarang itu kenapa kita tetap disasar kepada makanan? Itu bukan cuma makanan yang kita makan, tapi proses pembuatan makanannya dan lain sebagainya. Itu juga kan sekarang jadi kayak kita tuh nggak tahu sebenarnya kan ini tuh sebenarnya bisa nggak sih? Karena kan kalau dari makanan aja kan kita bisa doa kita tertolong dan sebagainya. Betul. Antum tahu nggak? Aku pernah datang ke Pak Iskandar namanya. Pak Iskandar nih salah seorang penggiat permakultur. Oke. Nah dia tuh kan sangat luar biasa ya. Dia kemana-mana nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, karena ingin grounding dengan bumi. Dan dia permaculture-nya permanent culture ya. Dan banyak sekali filosofi. Terus terang setelah COVID aku banyak mempelajari tentang kesehatan, khususnya kesehatan dengan pandangan-pandangan yang bukan pandangan Barat ya. Nah ketika aku tanya ke beliau, aku bilang, Pak bisa jelasin aku nggak tentang pandangan Bapak tentang permaculture itu seperti apa? Dia bilang begini, Lik, sesungguhnya Allah itu tidak pernah menciptakan segala sesuatu yang batil. Iya. Ayatnya kan sudah jelas ya, ma khalaqta hadza batilan. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang batil. Artinya yang batil itu pasti bukan Allah. Iya. Apa itu maksudnya batil? Perkara sia-sia dia bilang. Nah artinya contoh dalam kehidupan kita tuh apa perkara sia-sia? Waste, sampah itu adalah kesia-siaan. Artinya contoh gini, Allah itu tidak pernah menciptakan sampah, itu nggak pernah. Jadi semua yang Allah ciptakan tuh ada fungsinya. Betul. Manusia yang menciptakan sampah. Ya. Ketika contoh misalnya dia makannya 10, padahal perlunya cuma 8. Maka 2 jadi sampah. Dia bilang sampah itu adalah bentuk yang kelihatan daripada dosa. Ini kan sama sampah fisik. Kan kulu washrobu wala tusrifu. Iya, betul. Makan minumlah jangan berlebihan. Karena yang berlebihan tuh nanti jadi dosa. Jadi dosa, betul. Contoh misalnya nikah itu boleh. Tapi nikahin istri orang itu berlebihan. Paham kan? Jadi itu jadi dosa. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu dosa. Allah suruh sholat 2 rakaat subuh. Anu sholatnya 3 rakaat. Yang 1 rakaat dosa. Itu paham terima juga. Paham ya maksudnya? Jadi itu artinya dia bilang itu adalah waste, itu adalah sebuah dosa. Terus dia bilang ini, oke udah jelasin semua panjang lebar. Terus dia bilang makanya tuh ada orang-orang aktivis-aktivis tuh. Dia bilang apaan aktivis jihad. Aktivis apa menjual Islam syariat apaan. Bisa gak lu gak makan Indomie katanya gitu. Terus aku tanya kenapa ke Indomie, ya kan? Terus dia bilang masuk akal juga. Antum sudah Anda sudah belajar tentang bakteri, mikrobiom. Udah aku bilang. Dia bilang mikrobiom ini kan di perut manusia kan satu perutku aja ada lebih banyak mikrobiom daripada seluruh bumi manusia di situ. Mungkin ada berapa miliar. Begitu aku makan Indomie, mungkin dia berdoa begini, ya Allah matiin Felix ya Allah. Kenapa kasih aku makan kayak gini ya Allah, aku disiksa sama Indomie ya Allah. Kan gitu kan ya. Nyampah banget berarti kan. Nyampah. Begitu aku makan sayur dan buah ya, dan makanan prebiotik, mungkin dia berdoa ya Allah alhamdulillah ya Allah panjangkan umurnya. Bayangin antum, satu orang doain kita aja kita bisa celaka. Ini ada berapa miliar? Berapa miliar? Makhluk Allah semuanya. Terus aku jelasin ini ke Ustadz Hanan. Terus? Dia kan suka makan mie tuh. Karena Indomie kan. Aku jelasin. Setelah itu alhamdulillah dia langsung berhenti makan Indomie. Hari itu? Iya. Minggu depan makan lagi. Bukan, ganti super mie. Karena di boykot. Karena gak makan lagi. Jadi agak sulit memang ya. Agak sulit. Terus lain kali aku juga ngobrol sama beliau. Ini tentang yang antum bilang tadi. Aku ngobrol sama beliau tentang gimana pengaruh makanan bagi para penghafal Quran. Yaitu adalah kadang-kadang kemarin tuh ada beberapa anak-anak penghafal Quran. Itu mandek hafalannya bro. Kenapa? Ternyata setelah dilihat-lihat ada orang yang nyaranin jangan makan dulu ayam. Hah? Iya, Pak Iskandar bilang ini, ya wajar lah kenapa ayam tuh merusak hafalan Quran. Lah kenapa? Ayam nestapa kamu makan. Katanya gitu. Seumur hidup kan dia di situ aja gak bergerak-bergerak. Disontek lah. Dia punya telur diambil lah. Lama-lama dipotong dia gitu kan ya. Dia stres bro. Iya benar. Dia stres antum makan.
Nah makanya menurut beliau yang masalah tuh bukan apapun. Jadi contoh gini, kan aku udah bilang, Pak aku udah ganti minyak aku jadi minyak kelapa. Ya kan, terus aku udah ganti ini jadi ini. Dia bilang enggak bukan gitu dia bilang. Tapi, bukan itu masalahnya. Kamu beli minyaknya di mana? Ya, di supermarket Pak. Ya bukan proses sendiri. Nah betul. Jadi maksudnya adalah masalahnya pada food industrialization. Setuju, itu. Betul. Di situ muncul waste. Betul. Karena hasil keserakan manusia. Betul. Sistem kapitalis. Betul. Itu kata beliau bukan kataku. Nanti aku juga mau ngomong. Iya. Nah artinya maksudnya ini penting banget. Tapi ya aku pikir wah susah juga ya kalau sistemnya nggak berubah kita nggak bisa. Betul. Minimal ya kita udah tahu lah. Udah tahu. Gitu. Dan untuk keluarga pribadi dulu aja lah. Ya, cobain gitu. Tadi ya antum bilang tadi bukan hanya makannya tapi prosesnya. Prosesnya juga gitu. Ada Rasul tuh pernah bilang gini Tat. Ini nggak tahu ya, ini bisa dibilang standar kekayaan seorang muslim itu salah satunya dengan kurma. Iya. Rasul bilang gini, rumah yang di dalamnya tidak ada kurma, penghuninya adalah orang-orang yang lapar. Alhamdulillah aku ada. Berarti antum nggak lapar? Aku udah nggak ada tadi. Berarti antum orang-orang yang lapar. Aku termasuk orang-orang yang lapar. Dan bahkan kayak standar kalau kamu nggak ada kurma, berarti kamu termasuk orang-orang yang kurang mampu gitu dibilang. Bahkan yang kedua, tidak akan lapar sebuah rumah tangga yang memiliki kurma di dalamnya. Mantap, luar biasa. Itu kan balik lagi kayak tadi yang aku bilang, kalau ternyata makan 3 butir kurma aja hasilnya sama kayak satu piring makanan. Atau kayak kita diminta sunahin 7 butir per pagi-pagi gitu. Itu untuk menghindarkan dari sihir dan sebagainya. Itu kan keren-keren banget ya. Sampai ada lagi tadi.